Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bincang CPNS. Selama 4 hari terakhir ini, kami peserta Latsar telah dibekali dengan materi yang fundamental. Di sini ada saya, Intan Novelia, dan teman-teman dari kelompok 2 kelas A, yaitu ada Mbak Najwa. Say hi Mbak. Lalu ada Mbak Mira. Halo Mbak. Ada Mas Mada. Dan ada Mas Rais. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin bertanya kepada teman-teman, dari beberapa hari Latsar yang kita lewati ini, apakah ada pencerahan atau hal-hal yang paling berkesan bagi teman-teman? Dan mengapa alasannya? Bisa dimulai dari Mbak Najwa ya? Kayak dari saya ini ya, hal yang paling berkesan sih yang pertama tugasnya ya banyak banget. Ada disuruh bikin podcast, artworks, pokoknya ini hasil yang hasil akhirnya itu berkaitan dengan media. Nah, di situ saya merasa dituntut untuk melakukan hal yang jarang dan bahkan belum pernah saya lakuin. Nah, di sini kami membuat konten edukatif tentang bernegara, kebangsaan, dan isu-isunya yang untuk nantinya dikonsumsi khalayak banyak di media sosial. Namun di balik itu tentu ada rasa kepuasan ya, udah menaklukkan terjangan tugas-tugas itu tadi dengan teman-teman kelompok ini hingga hari keempat sekarang ini. Dan pastinya setelah mendapat insight baru dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh Pak Ikhwan. Ya walaupun ini sih, perjalanan Latsar kita masih panjang ya teman-teman. Iya benar Mbak, perjalanan kita masih panjang ke depannya. Semoga semangat kita selalu membara sampai akhir agenda Latsar ya teman-teman. Lalu saya lanjut ke Mas Mada, apa nih yang paling berkesan dari Latsar yang sudah kita jalani bagi Mas Mada? Oke, terima kasih Mbak. Kalau materi yang paling memberikan pencerahan buat saya adalah analisis isu kontemporer ya. Apalagi kita sebagai ASN pemerintahan harus paham permasalahan nyata yang dihadapi bangsa dan kita harus punya kepekaan dan respon cepat. Terus hal menarik lainnya mungkin dari gaya penyampaiannya dari Pak Ikhwan yang cukup interaktif, bahkan sampai nunjuk-nunjuk peserta random satu persatu gitu. Tambahan yang tak kalah berharga, terkait dengan tugas-tugasnya yang relevan dengan generasi sekarang. Lebih dari itu, tentunya kesempatan untuk bekerja sama dengan Mas dan Mbak sekalian, sebagai satu kelompok untuk membuat, tugas-tugas, sehingga dari situ ada rasa kebersamaan yang tumbuh juga. Jadi seolah kita bukan hanya belajar materi, tapi juga belajar tentang arti gotong royong sebagai ASN muda. Begitu Mbak Intan. Iya, kita semakin dekat ya semenjak Latsar ini. Kalau dari Mas Rais, apa ada sudut pandang lain? Silakan. Baik Mbak Intan, terima kasih. Selain tentang pembelajaran yang diampu oleh Pak Ikhwan sebagai pemateri, ternyata banyak hal berkesan lainnya yang saya dapatkan selama mengikuti Latsar. Di Latsar Agenda 1 ini ya. Kita dituntut untuk dapat mengerjakan tugas dengan waktu yang singkat dan terdapat banyak topik yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama teman-teman yang lainnya. Begitu Mbak. Oke, dalam pengerjaan tugas Latsar ini kita emang perlu memanage waktu dengan baik ya Mas, karena waktunya memang terbatas. Tapi itu memang pelajaran yang berharga bagi kita ya teman-teman. Kalau Mbak Nira gimana? Apa yang paling berkesan selama Latsar seminggu pertama ini Mbak? Untuk bagi saya, makasih Mintan sebelumnya. Yang paling berkesan adalah mengenal teman-teman dari unit kerja lain ya. Kakak kan teman-teman semua berbeda unit kerja kecuali Mbak Najwa sama Mas Mada yang satu unit kerja. Dan gimana sih kita memecahkan solusi dari permasalahan tugas yang diberikan dari 5 kepala menjadi satu kesatuan begitu ya. Yang awalnya kita tuh semuanya canggung awalnya. Tapi lama-kelamaan semakin terpecahkan cara penyelesaian masalah yang dihadapi dari tugas tersebut. Begitu Mbak Intan. Terima kasih. Iya benar Mbak, kita semua awalnya mungkin belum kenal ya kecuali Mas Mada dan Mbak Najwa yang satu unit kerja. Tapi setelah beberapa hari bersama mengerjakan tugas kelompok, kita bisa jadi lebih memahami satu sama lain. Kalau bagi saya, hal yang paling mengesankan adalah kita bisa tetap aktif padahal pembelajaran dilakukan secara daring ya teman-teman. Berarti kan kita semua memiliki semangat yang tinggi dalam Latsar ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari hari pertama ya, kita flashback lagi, yaitu di materi Fondasi
kebangsaan. Sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara setelah mendapatkan materi di Latsar ini, teman-teman? Dimulai dari Mas Mada dulu kali ya. Oh, saya ya, Mbak. Setelah mendapatkan materi wawasan kebangsaan, saya semakin paham bahwa wawasan itu adalah fondasi pemersatu bangsa. Dari Sumpah Pemuda, kita belajar bahwa berbeda-beda bahasa, suku, dan daerah tidak menjadi penghalang untuk bersatunya bangsa. Dan semangat ini yang seharusnya terus kita rawat dan jaga, apalagi di era yang sekarang, ketika perbedaan seringkali jadi sumber gesekan. Sementara bela negara bisa saya jadikan refleksi bahwa setiap warga termasuk ASN itu punya tanggung jawab menjaga NKRI. Bentuknya bisa seperti disiplin kerja, menjaga integritas, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Terutama juga melakukan autokritik, apalagi di situasi sekarang dengan banyaknya masalah di pemerintahan yang memang menyedihkan. Tapi justru disitulah pentingnya kita ASN muda untuk menjadi pembeda, menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa bersih dan berpihak pada rakyat. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Mada atas pandangannya. Lalu saya akan beralih ke Mbak Nira nih ya. Apa yang Mbak Nira tangkap setelah mendapat materi wawasan kebangsaan dan bela negara, Mbak? Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mbak Intan, awalnya saya memandang wawasan kebangsaan dan bela negara ini hanya sebatas konsep hafalan saja ya dari buku pelajaran. Tetapi setelah mempelajarinya bersama teman-teman dan Pak Iwan, dan pendalaman itu pemahaman saya menjadi bergeser. Ini bukan tentang menghafal ternyata, tetapi tentang cara pandang atau cara kita melihat Indonesia bagaimana. Bela negara itu bukan juga melulu soal angkat senjata ya, karena melainkan karena selain itu sebagai ASN muda kita memiliki aksi nyata sesuai profesi kita masing-masing. Contohnya itu bagi saya sebagai calon ASN melawan korupsi dan memberikan pelayanan terbaik begitu, Mbak Intan. Terima kasih. Wah, dalam juga ya pemahaman dari Mbak Nira setelah menghadapi materi dari Latsar ini. Kalau menurut Mbak Najwa bagaimana, Mbak? Kalau saya sendiri kebetulan sependapat sama Teh Nira ya tadi. Kalau selama sekolah kan dulu kita dapat pelajaran namanya PPKN dengan berbagai macam hafalannya ya, yang tentunya harusnya nggak berhenti hanya sebagai objek hafalan saja. Nah, tapi sekarang ini kita lebih dituntut untuk mempraktikkan secara nyata ya, dengan menjadi tonggak pemandu masyarakat untuk turut melaksanakan aksi bela negara. Dan betul karena memang cakupan bela negara ini sangat luas, kita bisa mengerucutkan langkah partisipasi kita dengan hal yang umum kita lakukan terlebih dahulu ya, seperti terkait status kita di dalam masyarakat atau bisa dibilang aksi nyata sesuai profesi. Seperti yang sudah sempat saya singgung di podcast kedua kami yang lalu, hal ini bisa kita mulai dari membiasakan nilai-nilai integritas dalam segala yang kita lakukan, terutama kami ASN ya sebagai pelayan publik itu memainkan peran kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, tentu harus selalu mengedepankan kinerja dan hasil nyata yang bisa dirasakan bangsa dan masyarakat gitu, Mbak. Iya benar Mbak Najwa, itu tugas kita ya sebagai pelayan masyarakat. Lalu kalau Mas Rais nih, bagaimana tanggapan dari Mas Rais? Gini Mbak, jadi dalam berkegiatan sehari-hari, kita perlu memiliki landasan dalam bertindak dan bertingkah laku. Untuk dapat berbangsa dan bernegara dengan baik, maka perlu memahami terlebih dahulu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang di dalamnya banyak mengatur tentang tata cara berbangsa dan bernegara. Dari ASN sendiri, implementasi dasar yang dapat diwujudkan adalah berorientasi pada pelayanan publik, profesional, bersih dari korupsi dan KKN, dan yang pastinya berintegritas. Begitu Mbak Intan. Wah, pemahaman teman-teman ini udah terupgrade ya setelah mendapatkan materi Latsar ini. Saya pun jadi paham bahwa tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan ini bisa jadi sudah merupakan implementasi dari bela negara.
Berbicara soal implementasi di kehidupan nyata, pembekalan tentu tidak hanya berhenti pada teori ya teman-teman, tapi juga pada bagaimana kita menghadapi tantangan nyata di sekitar kita. Dari semua isu kontemporer yang kita bahas, yang sudah kita diskusikan beberapa hari lalu, isu mana sih yang paling membuat teman-teman resah sebagai seorang calon abdi negara, dan mengapa keresahan itu muncul? Silakan Mas Rais dulu deh. Oh ya Mbak, kalau menurut pengalaman saya sendiri ya, setelah saya mempelajari tentang isu kontemporer, ternyata masih banyak permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya. Dari pengalaman saya, permasalahan yang paling utama yaitu perihal judol dan pinjol ilegal. Jadi mereka tidak hanya menyasar orang dengan, mohon maaf ya, SDM yang rendah, bahkan teman-teman saya yang dari latar belakangnya sarjana masih banyak yang bermain judi online dan terlilit hutang di pinjaman online ilegal. Mereka seakan terhipnotis dengan janji manis judi online dan pinjol ilegal tersebut. Keresahan yang saya rasakan dari adanya kegiatan tersebut adalah bukan hanya mereka saja yang dirugikan, melainkan teman-teman di sekitarnya juga seringkali diminta untuk meminjamkan uang untuk istilahnya dalam tanda kutip ya, gali lubang tutup lubang. Begitu Mbak. Iya benar Mas, masalah pinjol dan judol ini emang tidak hanya merugikan bagi orang yang melakukan ya, tapi berdampak juga ke orang-orang di sekitarnya. Kalau bagi Mbak Nira, apa isu kontemporer yang paling meresahkan Mbak? Oh iya, baik. Baik, dan menurut saya isu yang membuat resah bagi diri saya adalah korupsi ya, apalagi akhir-akhir ini berita yang kita saksikan itu banyak sekali membahas mengenai isu korupsi. Sebagai calon ASN yang akan mengelola amanah publik, keresahan saya adalah potensi terbesar negara ini tergerus selalu ya oleh korupsi ini, sehingga kepercayaan publik kepada ASN dan DPR dan lembaga-lembaga lainnya itu berkurang begitu, karena korupsi itu menyerang dari dalam seperti kanker seperti itu. Karena korupsi itu pengkhianatan langsung terhadap kepercayaan masyarakat yang seharusnya menjadi modal kita dalam bekerja, begitu Mbak Intan. Iya Mbak, benar. Terutama akhir-akhir ini ya, kita tahu banyak sekali kasus korupsi yang diberitakan. Kalau dari Mbak Najwa, apa isu yang meresahkan bagi Mbak Najwa? Kalau di lingkungan sekitar saya sih ini ya, tidak lain itu kencangnya seruan hashtag kabur aja dulu itu ya Mbak. Karena itu sejujurnya saya juga sempat terpikir untuk jadi salah satu dari gerakan tersebut ya. Tapi yang bikin saya masih bertahan di sini adalah itu ada ketukan dalam hati saya yang membisikkan kalau semua orang yang kompeten, yang masih punya kesadaran dan keinginan untuk berkembang pada pergi, nanti siapa yang akan memperjuangkan bangsa ini ke depannya? Rela nanti kalau bangsa ini hancur oleh segelintir orang jahat yang kebetulan saja saat ini punya jabatan yang mereka ya. Dan kemudian pengumuman bahwa saya menjadi bagian dari insan PU ini yang menjadi hentakan yang meyakinkan diri saya bahwa memang masih ada jalan untuk perjuangan generasi penerus membawa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik. Nah, gaungan hashtag kabur aja dulu ini memang muncul karena berbagai kebijakan pemerintah yang masih mengecewakan publik ya. Tapi menurut saya teruskan saja pemikiran dan sikap kritis kita itu. Perjalanan kita memang beragam ya, tapi jangan sampai berita-berita mengenai ketidakkompetenan pemerintah ini mematahkan harapan dan cita-cita akan masa depan Indonesia. Kabur itu menurut saya hanyalah jeda sesaat dari sebuah permasalahan. Gitu, Mbak. Oh iya, seperti video yang sudah kita pernah buat ya Mbak, kabur hanya boleh dilakukan untuk istirahat dan kembali lagi dengan kondisi yang lebih kuat untuk mengemban tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sekarang saya lanjut ke Mas Mada, gimana Mas? Dari semua isu kontemporer yang udah dibahas, yang paling membuat saya resah itu maraknya hoax. Saya rasa keresahan ini muncul karena hoax itu mampu memecah belah persatuan hanya dengan satu video saja. Dan dampaknya
jauh lebih besar dari sekedar misinformasi, tapi juga bisa menimbulkan kebencian, kekerasan, krisis kepercayaan, dan bahkan polarisasi ekstrim di masyarakat. Karena itu, saya merasa perlu ada aksi nyata. Dari hal ini juga sebenarnya memotivasi saya untuk membagikan konten edukatif di medsos. Harapannya agar algoritma medsos yang bernuansa pembelajaran juga dapat menjadi konsumsi publik yang utama. Itu Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mas Mada. Ternyata banyak sekali isu yang kita hadapi ya teman-teman. Semangat belajar kita kadang tinggi saat pelatihan, namun bisa aja menurun saat kembali ke rutinitas, terutama dengan banyaknya berita negatif terkait isu yang kita ketahui sebelumnya. Pertanyaan saya selanjutnya, untuk mencegah hal itu, algoritma kebangsaan seperti apa yang akan teman-teman install dalam diri masing-masing untuk dijalankan setiap hari, maaf. Dimulai dari Mbak Nira. Baik, terima kasih Mbak Intan untuk pertanyaan tersebut. Algoritma yang akan saya install adalah algoritma integritas, karena baris kodenya itu sangat jelas, tolak segala sesuatu yang bukan hak saya, sekecil apapun bentuknya. Ini adalah komitmen saya untuk menjaga kebersihan diri dan institusi sejak hari pertama mengikuti. Dasar begitu, Mbak Intan, terima kasih. Oh, bagus sekali Mbak Nira. Lalu bagaimana dengan Mbak Najwa? Tadi ngomongin tentang algoritma kebangsaan ya. Dari algoritma Iya, ini benar Mbak. seringkali kan kita dalam diskusi online itu di media sosial kita menemukan akun-akun yang berusaha memecah pendapat ya dengan pernyataan yang menggiring ke sebuah narasi tertentu yang sering kita sebut sebagai buzzer, dan mereka nggak jarang memang dikerahkan untuk memanipulasi dan menggoyahkan pemikiran-pemikiran seiring kita konsumsi diskusi online tersebutnya. Dan dari itu yang saya terapkan itu membatasi pikiran agar tidak mudah tergiring opini di media sosial dengan cari titik terang dan kejelasan dari sebuah berita atau isu terlebih dahulu. Nah, hal ini kalau nggak kita garis bawahi dengan seberapa luas dan bebasnya akses terhadap media sosial itu, kita akan rentan jadi korban dari penggiringan opini tersebut yang dalam beberapa kasus memang dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan. Iya, itu benar Mbak. Kita harus memberikan filter pribadi ya, agar kita tidak mudah percaya pada hoax. Kalau dari Mas Rais, apa algoritma kebangsaan yang akan Mas Rais install? Baik Mbak, untuk dapat menjaga ritme semangat belajar dan kebangsaan, dalam bidang media sosial, saya berusaha agar algoritma di media sosial saya hanya berputar di bidang pembelajaran dan kebangsaan. Nah, cara yang dapat saya lakukan yaitu merespon postingan edukatif dan kebangsaan, serta sebisa mungkin memposting informasi pembelajaran dan pentingnya berbangsa dan bernegara dengan baik. Begitu, Mbak. Terima kasih. Mbak, iya, ide yang baik ya Mas Rais. Kalau dari Mas Mada sendiri, mau membuat algoritma yang seperti apa Mas? Kalau saya terinspirasi dari sistem medsos sih. Jadi sering saya terjebak dalam doom scrolling untuk pelampiasan dengan mengonsumsi konten useless di beranda yang sebenarnya nggak dibutuhin. Dari situ saya belajar untuk menginstal konsep algoritma pribadi untuk memilah konten seperti apa yang bakal muncul di FYP saya. Kalau dalam konteks ASN ini bisa dikenal dari algoritma kebangsaan tadi ya, untuk pegangan filosofis terhadap nilai-nilai yang harus selalu diutamakan sebagai warga negara. Jadi bisa diartikan algoritma kebangsaan menurut saya itu menjadikan 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada NKRI, dan satunya Bhinneka Tunggal Ika sebagai filter pribadi untuk menjaga arah bahwa setiap pilihan dan tindakan sekecil apapun itu seharusnya berpihak pada perusahaan bangsa, Mbak. Persatuan bangsa, begitu Mbak.
Oke, idenya positif semua ya teman-teman. Saya setuju dengan teman-teman semua. Dan kalau dari saya sendiri, dimulai dari Latsar ini kita kan udah mencoba membuat konten positif ya, seperti podcast ini. Dan hal tersebut tidak hanya bisa kita lakukan saat Latsar, tetapi juga bisa dilanjutkan di kemudian hari. Semoga kita semua tidak hanya merencanakan, tapi benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, hari ini, tepatnya tadi pagi, kita sudah berdiskusi dengan menganalisis isu yang ada di sekitar unit kerja kan, menggunakan beberapa teknik analisis. Teknik analisis apa sih yang paling disukai sama teman-teman sejauh ini? Tentu saja ini tergantung preferensi masing-masing ya. Saya coba tanya ke Mbak Najwa dulu deh, silakan Mbak. Teknik analisis yang paling disukai, mungkin teknik yang 5 ways ya tadi, yang kita diskusikan di dalam kelompok ini tadi. Mengapa? Nah, itu karena metodenya yang unik tapi simpel ya, dengan mencari permasalahan dari lapis permasalahan hingga mencapai akar dari permasalahan tersebut hanya dengan kita bertanya why atau mengapa secara terus-menerus gitu. Nah, seringkali kita menganggap hal yang sebenarnya hanya gejala dari permasalahan itu adalah masalah yang harus kita selesaikan dan malah tidak menemukan akar dari permasalahan yang sesungguhnya, sehingga solusi yang kita berikan hanya bersifat sementara di permukaan saja. Mbak. Iya, itu materi yang kita kebetulan paparkan tadi ya, Mbak. Kalau bagi Mas Mada, teknik analisis apa yang paling disukai? Untuk saya, materi teknik analisis ini tadi itu salah satu materi yang menarik sih, Mbak. Jadi teknik analisis yang paling menarik untuk saya pribadi itu yang pendekatan family tree, karena dari situ bukan hanya membantu memetakan permasalahan, tapi juga bisa untuk memetakan isi pikiran diri sendiri. Dengan memvisualisasikan hubungan sebab akibat, layaknya pohon keluarga, masalah yang tadinya terasa rumit bisa diuraikan dan dipahami lebih mudah. Jadi tidak hanya menambah keterampilan teknis, tapi juga memperkuat kemampuan berpikir kita, dua hal yang akan sangat dibutuhkan sebagai ASN muda. Seperti itu, Mbak. Oh, iya, teknik tersebut juga bagus ya, Mas Family Tree. Sekarang beralih ke Mbak Nira, teknik analisis apa yang paling Mbak Nira sukai selama kita berdiskusi tadi, Mbak? Baik. Sejauh ini teknik yang saya sukai adalah APKL ya, karena alasannya itu teknik ini sangat praktis dan berfungsi seperti sebuah filter di tahap awal. Di dunia kerja kita akan dihadapkan kepada beberapa isu ya, dan APKL ini membantu kita secara objektif untuk memilah mana masalah yang paling prioritas yang bisa kita tangani. Seperti itu Mbak Intan. Wah, sejauh ini berbeda-beda ya jawabannya. Kalau dari Mas Rais, bagaimana? Apakah teknik analisis yang disukai beda juga dari yang lain atau setuju pada salah satu jawaban teman-teman sebelumnya? Baik Mbak, kalau menurut saya sih sama sebenarnya seperti Mbak Najwa tadi ya. Jadi menurut saya teknik analisa yang paling relevan terhadap permasalahan yang saya dapat dari hasil pengamatan adalah 5 whys. Metode ini adalah yang paling efektif dalam mencari akar permasalahan, tetapi untuk akar permasalahannya itu tidak terlalu kompleks. Nah, menurut saya jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan analisa yang simpel, maka kita tidak perlu menggunakan teknik analisa yang rumit. Seperti itu Mbak Intan. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Apapun tekniknya pasti memiliki keunggulan masing-masing ya. Yang penting adalah kita menggunakannya untuk menganalisis isu-isu yang telah kita temukan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sebagai penutup diskusi kita yang luar biasa ini, saya ingin meminta setiap rekan untuk merangkum seluruh esensi pembelajaran ini dalam satu kalimat komitmen untuk bangsa yang bisa menjadi inspirasi bagi semua ASN yang mendengarkannya. Dimulai dari Mas Mada, silakan. Oke, Mbak. Kalau saya berkaitan dengan ini, Mbak, memulai. Jadi permulaan memang salah satu bagian yang tersulit, tapi hanya di situ awal dari sebuah perubahan bisa terjadi. Wah, terima kasih Mas Mada untuk kata-katanya. Lalu bagaimana dengan Mas Rais?
Kalau dari saya, jadilah agen perubahan di tempat kita bekerja untuk masa depan bangsa Indonesia. Betul, Mbak? Oke, terima kasih Mas Rais untuk kata-katanya. Lanjut ke Mbak Najwa, silakan Mbak. Kalau dari saya mungkin nggak cuma untuk teman-teman ASN ya, tapi ke masyarakat luas yang kayak saya tadi yang kepikiran untuk kabur aja dulu. Jadi kabur itu hanya bisa memberikan jeda sesaat dari permasalahan ya. Jadi kembalilah saat sudah merasa kuat untuk membawa solusi dari permasalahan tersebut. Sekian, Mbak. Wah, terima kasih Mbak Najwa atas kata-katanya. Dan last but not least, Mbak Nira, silakan. Baik. Dari saya adalah fokus pada profesionalisme dan dampak bagi masyarakat. Begitu, Mbak Najwa. Terima kasih. Oke, saya Intan ya Mbak, bukan Mbak Najwa. Balik Iya, palpot ke mata Najwa ya. It's okay. Sebelum saya Mbak Najwa soalnya layarnya, mohon maaf ya. Karena setiap hari kita ganti ini ya moderator. Oke, Iya, terima bisa kasih move banyak on. Mbak Nira atas kata-katanya. Dan sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan sebagai calon abdi negara adalah bagian dari kontribusi besar untuk bangsa. Mari kita terus belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.